Oke, kita mulai ya. Kalau kita nonton atlet-atlet jago, kayak misalnya pesepak bola Brazil, Ronaldinho, itu rasanya kayak lihat sulap kan? Ada sesuatu yang cair banget, kreatif banget, yang susah dijelasin pakai kata-kata. Nah, kali ini kita bakal coba bedah sihir itu. Kita mau cari tahu apa sih kode di baliknya? Coba deh inget-inget lagi pas nonton dia main. Gerakan kakinya itu loh, kayak nari. Terus operan-operannya yang gak ketebak. Kayak ngelawan hukum fisika aja gitu. Dan yang paling penting, senyumnya itu nempel terus di mukanya. Itu bukan sekedar main bola ya kan? Itu udah kayak pertunjukan, ekspresi kebahagiaan yang murni banget. Nah, ini nih yang bikin kita mikir kan, gimana caranya bakat yang kelihatannya ajaib banget ini bisa tercipta? Apa jenius kayak dia itu emang bawaan lahir aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa kita pahami dan mungkin bisa kita pelajari juga? Oke, buat ngebongkar ini, kita mulai dari pertunjukannya dulu. Ada istilah yang pas banget buat ngegambarin gaya main kayak gini. Namanya Joga Bonito, artinya permainan yang indah. Kita pasti hafal banget sama gerakan-gerakan khasnya. Elastiko, operan tanpa lihat, rainbow flick. Tapi ini tuh bukan cuma trik buat gaya-gayaan loh. Ini adalah alat yang dia pakai dengan tujuan, yang bikin dia kelihatan kayak pesulap di lapangan. Nah, dari sinilah kita mulai bedah semuanya. Dan di sini, kita mulai nemuin lapisan pertama dari misteri ini. Ternyata, sihir yang kita lihat itu punya nama, dan punya akar budaya yang dalam banget. Namanya Ginga. Dan Ginga itu bukan cuma soal teknik, tapi lebih ke filosofi gerak. Intinya tuh ada di improvisasi, ritme, sama ekspresi diri. Bisa dibilang, inilah DNA budaya yang jadi fondasi dari gaya main yang bikin kita semua terpukau itu. Terus Ginga ini asalnya dari mana sih? Nah ternyata ini gabungan dari dua hal. Pertama dari capoeira, seni bela diri itu, yang gerakan ngalirnya ngebangun keseimbangan dan koordinasi. Kedua dari tarian samba, yang gerakan kakinya cepat dan berirama itu ngelatih sinkronisasi otak sama otot. Campurin deh dua-duanya, dan jadilah fondasi Joga Bonito. Perpaduan unik antara seni bela diri, tarian, dan olahraga. Oke, jadi kita tahu ada cetak biru budayanya, tapi gimana caranya gaya budaya ini bisa dibentuk secara sistematis jadi skill kelas dunia? Gimana sebuah filosofi bisa berubah jadi keunggulan di lapangan? Jawabannya ternyata ada di sebuah permainan yang mungkin gak kita sangka-sangka. Futsal. Atau football di salon, yang artinya sepak bola dalam ruangan. Nah, disinilah laboratoriumnya. Disinilah skill-skill luar biasa itu ditempa. Kenapa futsal bisa seefektif itu? Coba bayangin deh, lapangannya kecil, bolanya juga lebih kecil dan lebih berat. Ini maksa permainannya jadi super cepat dan teknis. Bahkan, menurut sebuah studi, pemain futsal itu nyentuh bola 600% lebih banyak. Artinya apa? Artinya lebih banyak pengulangan, lebih banyak nyoba-nyoba, dan lebih banyak feedback dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ya, persis seperti kata Dr. Emilio Miranda nih. Futsal itu kayak memadatkan semua skill penting dalam sepak bola. Nggak ada waktu, nggak ada ruang, itu sama dengan skill yang lebih bagus. Para pemain dipaksa buat improvisasi, kontrol bolanya harus presisi, dan ambil keputusan dalam sekejap mata. Ini lingkungan belajar yang luar biasa kuat. Nah, lingkungan kayak gini nih yang menciptakan kondisi yang disebut latihan mendalam atau deep practice. Ini bukan cuma soal latihan keras ya, tapi ini soal latihan di ujung batas kemampuan kita. Di mana kita dipaksa buat berjuang, bikin salah, terus benerin lagi. Justru perjuangan yang terarah inilah yang bikin skill kita naik pesat. Biar kebayang, kita coba tes kecil-kecilan yuk. Lihat deh dua kolom kata ini. Di kolom B, ada beberapa huruf yang sengaja dihilangin. Coba deh sekarang, hafalin pasangan kata sebanyak-banyaknya. Gimana? Kemungkinan besar Anda bakal ingat lebih banyak kata dari kolom B. Kenapa bisa gitu? Karena ada perjuangan sepersekian detik buat ngisi huruf yang kosong itu. Nah, perjuangan kecil itulah yang bikin otak kita kerja lebih keras dan mengingat lebih kuat. Itulah deep practice lagi beraksi. Oke, ini yang akan membawa kita ke bagian yang paling wow. Bagian yang mungkin akan mengubah cara kita semua melihat pertandingan olahraga selamanya. Coba deh, pikirin bedanya nonton konser musik klasik sama nonton kompetisi lompat tinggi. Kalau di konser, tujuannya apa? Kesempurnaan, nggak boleh ada salah. Satu not aja meleset, itu dianggap gagal. Tapi, kalau di kompetisi lompat tinggi,
Tujuannya justru sebaliknya, terus naikin mister sampai atletnya gagal melompat. Kegagalan itu bukan kecelakaan, tapi emang bagian wajib dari pertandingannya. Nah, ini poin kuncinya. Olahraga itu pada dasarnya dibangun di atas kegagalan. Untuk setiap gol yang masuk, ada puluhan tendangan yang gagal. Untuk setiap pemenang, ada banyak banget yang kalah. Para atlet itu kerjaannya ya terus-menerus nyoba hal-hal di batas kemampuan mereka. Di mana kemungkinan gagal itu besar banget. Ada istilah filsafatnya nih, namanya doables. Artinya tindakan-tindakan yang sulit banget tapi masih mungkin buat dilakuin. Dan ternyata yang benar-benar bikin kita kagum sebagai penonton itu bukan kesempurnaannya, tapi perjuangannya. Kita nonton itu buat jadi saksi ada manusia yang lagi berusaha nembus batas kemampuannya. Ini mengubah cara kita memandang segalanya kan? Gagal dalam olahraga itu bukan aib dalam sebuah pertunjukan. Gagal, itulah pertunjukannya. Disitulah letak dramanya, ketegangannya, dan makna terdalamnya. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Lain kali kalian nonton atlet gagal, yang kalian lihat itu sebuah kesalahan, atau justru alasan utama kenapa kita semua nonton?